sampaikan bahwa sebenarnya ada 4 kriteria untuk bisa terjadi tsunami. Yang pertama itu gempa itu ada di laut. Kemudian yang kedua, gempa itu harus mempunyai magnitudo 6,5 ke atas. Tiba-tiba kok jadi pasang surut ini, kenapa ini jangan-jangan ada tsunami. Nah, Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan podcast Pemerintah Provinsi Papua, Podcast Tobi yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir Bapak narasumber, Bapak Justus Rumakik dari BMKG, Bapak Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura ya. Ya, topik hari ini adalah fenomena gempa bumi dan banjirop di Kota Jayapura. Selamat pagi Bapak. selamat pagi Chris. Ya. Salam jumpa, salam Salam sehat. ya. Sehat Bapak? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya. Terima kasih Bapak sudah mau datang, kita cerita-cerita tentang fenomena yang terjadi di Papua akhir-akhir ini. Tugas dan fungsi BMKG itu sendiri apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi BMKG sendiri itu ada sebuah lembaga pemerintahan non departemen yang dipimpin langsung oleh seorang kepala badan. Kemudian tugas BMKG itu mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, kualitas udara dan geofisika dan kualitas udara, kemudian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu merupakan tugas dari BMKG. Kemudian fungsi daripada BMKG adalah yaitu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yaitu melaksanakan perumusan kebijakan nasional, kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, kemudian kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, kemudian juga melakukan koordinasi kebijaksanaan perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, juga melaksanakan pembinaan, pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Kemudian juga ada pelayanan data informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, kemudian penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim, kemudian juga menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi dan geofisika. Juga melakukan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, kemudian juga melaksanakan penelitian, kemudian juga melaksanakan pembinaan pengendalian peralatan, instrumentasi, kalibrasi dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, juga koordinasi dan kerjasama instrumentasi, kalibrasi, jaringan dan komunikasi di bidang geofisika, kemudian juga melaksanakan pendidikan, pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti itu. Iya baik Pak. Kita sekarang akhir-akhir ini di Jayapura ini kan sering sekali ada gempa ini Pak. Ya, betul ya. Gempa bumi sendiri nih sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Ya, gempa bumi sebenarnya adalah bagaimana adanya pergerakan-pergerakan lempengan-lempengan di bawah bumi, karena kita ketahui bahwa di dalam bumi juga ada pelepasan-pelepasan energi, sehingga ada pergerakan-pergerakan di dalam bumi yang bergerak, sehingga ketika terjadi pergeseran, mungkin pergeseran menurun atau pergeseran yang naik atau ada patahan-patahan sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi atau goncangan itu seperti itu. Gempa kita rasakan di Jayapura ini kan ada banyak kali ya. Ya. Mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai hari ini ada berapa gempa, total gempa semua keseluruhan dan berapa gempa yang kita rasakan? Ya.
Jadi total gempa dari tanggal 2 sampai dengan hari ini 25 Januari, data yang terbaru yaitu jam 6 pagi hari ini, Hari ini ya. itu total gempa adalah 815 dengan 69 diantaranya dirasakan di Kota Jayapura. Banyak juga Pak, 800 ya. Iya, 800. Oh iya. Baik Pak. Terus kalau untuk gempa yang kita rasakan sendiri tuh biasanya berapa skala Richter? Itu kalau kita lihat dari data yang ada gempa yang kita rasakan sekitar 69 itu tergantung dari kedalaman gempa. Jadi yang ada 3, sekian pun atau 4 sekian pun kita bisa rasakan. Ya? Karena memang posisinya dangkal, sangat dangkal sekali. Dekat. Ya, dekat dengan permukaan bumi sehingga bisa dirasakan. Jadi kalaupun dia jauh di bawah kedalaman yang sudah ditentukan ya mungkin tidak dirasakan, tapi karena dia posisi dangkal ya akhirnya bisa dirasakan itu karena cuma 10 km. Dekat berarti Ya, Bapak dekat ya, sekali, ya. pusat gempanya. Iya. Pak, ini kan berapa kali nih orang takut sekali ada tsunami. Ya. Kira-kira berapa ukuran gempa skala Richter ini yang bisa menyebabkan tsunami? Ya, memang kita ketahui bahwa ketika terjadi gempa pada tanggal 2 lalu memang ada berita-berita yang beredar di masyarakat bahwa akan terjadi tsunami sehingga masyarakat menjadi panik. Panik ya. Namun kami dari BMKG sudah melakukan press release menyampaikan bahwa sebenarnya ada 4 kriteria untuk bisa terjadi tsunami. Yang pertama itu gempa itu ada di laut. Kemudian yang kedua, gempa itu harus mempunyai magnitudo 6,5 ke atas. Kemudian kedalaman 30 meter. Ya. Kedalaman 30 meter. Kemudian yang keempat adalah ada patahan geser ya, bergeser ya, dia bergerak naik. Ya, bergerak naik ke atas. Dari 4 kriteria itu dia yang bisa menimbulkan tsunami. Kalau dari 4 kriteria itu tidak dipenuhi maka walaupun dia terjadi di laut tidak akan terjadi tsunami. Oh, berarti tadi Bapak bilang 6,5 ya. 6,5 ke atas ya. Berarti yang terjadi Jayapura ini belum sampai ya, Belum kemarin sampai, tidak sampai ke 6,5 jadi tidak ada potensi Iya, tsunami ya. walaupun dia ada terjadi di laut juga tapi karena di bawah itu jadi tidak berdampak tsunami. Siap. Bapak, selain fenomena gempa ini ada juga banjirop. Ini kemarin sempat viral juga karena BMKG sempat mengeluarkan rilis, kemudian ada pemberitahuan lagi, klarifikasi karena masyarakat panik. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang ini banjirop ini. Ya, ini banjirop ini sebenarnya adalah suatu kejadian di mana permukaan air laut lebih tinggi daripada bibir pantai. Ya, jadi kalau kita punya bibir pantai misalnya rendah terus air laut lebih tinggi, itu maka disebut banjirop. Jadi banjirop itu memang BMKG juga sudah mengeluarkan rilis bahwa ini karena dia ada fenomena namanya supernew moon itu. Supernew moon itu artinya bahwa bulan itu dia berada dekat dengan bumi, lebih dekat dengan bumi. Kalau kita lihat sebenarnya ini kita kembali ke pelajaran foto sekolah dulu memang ya jarak bulan dan bumi sekitar 400 kiloan lah, 400.000 kilometer lebih lah. Jadi kalau saat dia supermoon ini dia menjadi 300 lebih dekat dengan bumi. Jadi kelihatan bulan itu dia besar. Kalau kita lihat bulannya kelihatan besar sekali. Lebih besar ya. Sehingga itu yang makanya kan ada gravitasi bulan. Sehingga dengan gravitasi bulan itu menyebabkan ada gaya gravitasi yang menyebabkan sehingga permukaan air laut akan sedikit naik. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ketika terjadi ini kan sekarang kita lagi memasuki cuaca yang ekstrim ya, bahwa memang ini bulan dari Desember, Januari sampai nanti bulan Februari, Maret itu terjadi cuaca ekstrim, angin kencang, sehingga kenapa di laut itu banyak terjadi gelombang tinggi. Nah itu juga salah satu menyebabkan sehingga bagaimana itu bisa mendorong memicu terjadinya banjirop itu. Iya Pak, terus gempa bumi dengan banjirop ini ada kaitannya ke tidak? Itu juga yang menjadi suatu hoax dulu waktu di gempa Jayapura ya, katanya wah ini air tiba-tiba kok jadi pasang surut ini kenapa ini jangan-jangan ada tsunami. Nah sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada ya? Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Jadi banjirop ini karena memang lagi dekat dengan bulan. Iya, banjirop karena fenomena supermoon ini kemudian bulan lebih dekat dengan bumi.
Jadi memang kalau kita lihat pasang surut air laut itu kan satu hari itu ada 4 kali pasang surut. Jadi ada di jam 9, kemudian jam 3, kemudian jam 9 malam, kemudian jam 3 pagi. Jadi dia bentuknya seperti sinus begitu, Iya. gelombang sinus seperti itu. Kembali lagi Pak, bagaimana BMKG menangkal hoax tentang ini gempa bumi dan banjirop ini? Ya, strategi atau yang sudah kami lakukan selama ini di Balai Besar Wilayah 5, ketika terjadi hoax kami segera melakukan edukasi atau informasi kepada masyarakat atau mendatangi langsung kepada masyarakat, menyampaikan, menghimbau bahwa gempa bumi itu seperti ini, tsunami seperti ini. Kemudian juga kami lewat media sosial menyampaikan di media sosial. Kemudian juga yang ini kami lakukan adalah kami akan press release untuk meluruskan hal-hal yang beredar di masyarakat, sehingga ketika kami sampaikan ke masyarakat lewat press release itu, masyarakat bisa membaca dan bisa melihat dan tetap mempercaya kepada sumber yang benar-benar kredibel yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Oh, jadi BMKG sendiri punya medsos Ya, yang bisa di-follow masyarakat. bisa. Jadi masyarakat untuk dapat tahu informasi yang pasti, silakan nanti bisa follow ya. Iya, bisa follow. Ada Instagram, ada Instagram, Facebook. ada Facebook, ada Twitter. Iya, Juga bisa WA kami juga ada, operasional kami. Jadi kami operasional 24 jam. Oh, di sana ada yang shift malam Shift berarti malam Bapak? 24 jam. Jadi kalau teman-teman misalnya ada dari pemerintah atau dari pihak kepolisian, TNI, Polri atau masyarakat yang membutuhkan informasi, bisa langsung ke kantor kami. Kami 24 jam operasional. Yang kalau kita masuk sebelah kanan Bapak. Iya, sebelah kanan Kalau operasional. yang kantor administrasi sebelah kiri. Ya, seperti itu. Baik Bapak. Jadi ya ke depan masyarakat diminta untuk bisa lebih percaya ke informasi yang diberikan oleh BMKG. Jadi bisa follow langsung akun-akun medsosnya BMKG. Nanti mungkin kita taruh ya di bawah akun-akunnya supaya masyarakat bisa follow. Saya lihat juga beberapa kali pas gempa tidak lama langsung ada rilisnya. Jadi masyarakat bisa tahu, tidak mudah terprovokasi, apalagi hoax dan segala macam ini bilang mau tsunami dan segala macam. Tadi sudah ada klarifikasi dari Bapak Kepala BMKG sendiri bahwa untuk bisa tsunami itu harus ada 4 syarat tadi, itu paling tidak dia harus 6,5 skala Richter baru bisa terjadi potensi tsunami. Baik Pak, kita mungkin Bapak ada himbauan kepada masyarakat bagaimana kita menghadapi gempa. Maksudnya kalau kita dalam rumah atau dalam kantor pada saat ada gempa, apa yang kita harus lakukan? Ya, kalau kita memang sudah beredar banyak tentang ada lagu-lagu ya, kalau kita dengar di radio atau di mana sering ada lagu kalau gempa harus bagaimana ya. Jadi yang harus kita pertama adalah jangan panik. Ketika terjadi gempa jangan panik, karena sumber daripada bencana itu ketika kita panik, kita bingung harus melakukan apa. Iya. Minimal ada pintu evakuasi. Jadi pintu harus bisa terbuka dengan baik, evakuasi. Kemudian hal pertama ketika kita di dalam ruangan, kita coba menghindari hal-hal yang bersifat gelas atau kaca, Ya. Sehingga bisa menghindari, karena kalau gempa kadang-kadang kaca itu kalau getar dia hancur. Pecah. Kalau kita dikasih itu bisa kita terluka. Kemudian kita cari meja, ada meja di bawah kolong meja, kita masuk dulu di bawah meja untuk sementara berlindung, karena kita harus utamakan keselamatan daripada kepala kita ya. Itu kita harus selamatkan. Kita sementara di bawah meja sambil ketika sudah reda baru kita keluar, cari pintu keluar. Jadi jangan pada saat gempa terus kita lari-lari, wah itu kita bisa tabrak sana tabrak sini, tersentuh aja lebih parah. Jadi kita tenangkan diri dulu, kita lihat situasi di sekitar, kita jauhi ruang-ruang yang ada benda-benda yang bersifat kaca. Kemudian ya kita masuk di bawah meja yang lebih aman. Jangan masuk di bawah meja kaca juga ya, meja kayu. Oh, meja kaca bisa pecah juga dari atas. Ya, meja kayu sehingga kita bisa bersama seperti itu. Oh ya, baik Pak. Mungkin kita sampai di sini saja dulu. Terima kasih Bapak sudah datang. Terima kasih, Atau sama-sama. masih ada yang Bapak mau sampaikan buat masyarakat? Mungkin kami dari BMKG menginformasikan kepada masyarakat di Jayapura, ya, kita selalu harus bijak dalam melihat informasi yang terjadi. Berita ya. Kita harus bijak melihat mana informasi itu sumbernya dari mana. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita hoax. Ya, kayak kami sampaikan bahwa informasi yang resmi yang
disampaikan adalah dari BMKG terkait dengan gempa bumi, tsunami, kemudian cuaca ekstrim. Informasi resmi adalah dari BMKG. Jadi bisa mengfollow di Instagram kami, di Twitter kami, di Facebook kami, atau bisa juga langsung datang ke kantor kami. Kantor kami di Entrop, di gedung operasional di Entrop, yaitu kami operasi 24 jam. Di sana ada petugas-petugas yang memang bertugas di situ memiliki kompetensi dalam memberikan informasi terkait cuaca ekstrim, terkait gempa bumi dan tsunami. Baik. Terima kasih Bapak sudah datang. Kita harap nanti kalau ada berita-berita baru atau mungkin Bapak mau datang lagi untuk sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya begini dan begitu, kami bersedia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Salam sehat. Salam sehat selalu.